kasih banyak. Jadi saya perlu sampaikan bahwa petugas penyidik Pak Rozi ini perlu diperiksa oleh Prof Pam karena melakukan salah tangkap kepada Pak Rozi yang tidak hadir di Monas. Jadi Anda harus diperiksa, Anda harus ditangkap dan harus copot Anda punya pangkat. Tidak secara tidak hormat karena Anda menangkap orang yang salah. Tahu itu saudara. Dan kami akan laporkan itu ke Prof Pam untuk memeriksa Anda. Akhirnya, Habib Rizik besok akan dihadirkan di persidangan. Menetapkan, mengabulkan permohonan terdakwa agar persidangan secara offline dapat dikabulkan. Akankah HRS mencecar jaksa penuntut umum yang terlihat lantang saat sidang online? Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 5, terdakwa yang menyatakan dirinya imam besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang. Hasutan terdakwa tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab, siap. Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 152. Saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang. Saya bukan nggak mau ikut sidang. Saya siap. Mohon izin majelis, karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 di mana persidangan dilakukan secara online, kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan. Terima kasih majelis. Sidang hari ini, saat ini, saya kalau diperintahkan untuk hadir dalam ruang sidang, saya jalan. Hari ini, detik ini, saya sangat menghormati sidang. Saya sangat menghormati proses hukum. Saya siap hadir, duduk di ruang sidang. Prediksi pertarungan sidang besok, Habib Rizik versus jaksa perempuan di sidang offline. Saudara 5 menit terus penyerahan. Bagaimana bisa diambil jam 5, diperiksa jam 5? Jadi dari tadi saudara ini kalau soal jam ini banyak yang tidak logik. Diambil jam 5, diperiksa jam 5. Selesai jam 20, tanda tangan jam 20, serah terima jam 20. Atau Anda nggak pandai menghitung waktu? Baik, kalau tidak bisa jawab nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan itu dan itu bisa menjadi catatan bagi majelis hakim yang terhormat. Selanjutnya saya tanyakan, setelah Anda selesai periksa daripada Pak Rozi, sedemikian rupa selesai tanda tangan proses semua, Anda kemanakan Pak Rozi? Penjaganya. Serahkan ke penjaganya. Anda kenal? Tidak ingat. Tidak ingat. Anda tahu kalau Anda memeriksa seorang tahanan, Anda memeriksa saksi, tapi saksi itu kan statusnya tersangka, tahanan. Anda tahu tidak resikonya kalau seorang tahanan itu salah menitipkan, hilang, Anda tanggung jawab. Tanggung jawab penjaga, Pak. Saya tugas kita memeriksa, setelah memeriksa serahkan bagian penjaga. Begitu. Tapi kan Anda yang menyidik saat itu. Paling tidak, Anda akan ditanya kepada siapa Anda menyerahkan kepada penjaga. Kalau tahanan itu sampai ada satu yang penting, ini menyangkut pangkat dan jabatan Anda. Masa Anda menyerahkan kepada orang yang Anda tidak kenal? Tidak ingat, Pak. Tidak ingat, tapi tahu orangnya. Tidak ingat. Orangnya tidak tahu motifnya bagaimana, mancung, pesek, hitam, putih, keriting. Tidak ingat juga. Satu kantor Anda tidak ingat. Satu kantor Anda baru tugas di Polda. Sudah lama. Sudah lama. Satu kantor Anda tidak kenal. Atau memang Anda polisi yang tidak bergaul dengan kawan-kawan? Terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Sihab untuk hadir di persidangan. Laporkan ke hakim. Saya bukan tidak bersedia di sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Tolong jangan ngebohong depan hakim. Kami minta saudara terdakwa Muhammad Rizik Sihab untuk hadir di persidangan. Pengacara, sampaikan ke hakim. Saya tidak akan pernah menghadiri sidang online. Ya, terima kasih. Mohon izin majelis, karena kelihatannya terdakwa tidak mau mengikuti persidangan ini. Kami mohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan untuk pemanggilan paksa terhadap terdakwa Rizik Sihab. Hei, jangan kasar kau! Biadab! Awas, aman tadi tugas Bapak, aman tadi tugas Bapak. Mengkasar kau! Biadab! Kau mengkasar! Kenapa kau ikut pengacara? Biadab kau! Jangan. Setan kau! Hormati orang tua. Jangan didoang-doang kamu. Kucing. Udah, yang berkepentingan aja. Beb, masukin. Beb, pengacaranya. Enggak.
Baik. Ya, sudah ada terdakwa ya? Ya. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu Habib, saya jelaskan. Majelis hakim, sidang online ini kan hanya berdasarkan perma. Perma itu sendiri ada dua alternatif, ada offline dan ada online. Kalau majelis hakim ingin mengambil online, harus dengan persetujuan terdakwa. Nggak bisa mengambil sepihak. Kita kembali kepada KUHP pasal 154, pasal 152. Saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang. Saya bukan nggak mau ikut sidang, saya siap. Mohon izin majelis, karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 di mana persidangan dilakukan secara online, kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan. Terima kasih majelis. Sidang hari ini, saat ini, saya kalau diperintahkan untuk hadir dalam ruang sidang, saya jalan. Hari ini, detik ini, saya sangat menghormati sidang, saya sangat menghormati proses hukum. Saya siap hadir duduk di ruang sidang sesuai amanat undang-undang. Sepengetahuan Anda setelah Anda serahkan kepada petugas jaga, jam berapakah Pak Roji dikembalikan ke sel pada petugas tadi? Saya tidak tahu Pak. Tidak. Besoknya Anda tidak tanya, yang Anda periksa itu sudah dikembalikan ke sel atau melarikan diri? Tidak tanya? Tidak. Tidak ya? Jadi Anda tidak tahu dia melarikan diri atau bunuh diri atau apa, bukan urusan Anda? Tugas penjaga. Tugas penjaga. Jadi tugas Anda menyerahkan ke penjaga. Nah berarti kalau tugas Anda begitu singkat, menyerahkan kepada penjaga, itu sebetulnya tugasnya sederhana. Masa penjaganya Anda tidak kenal? Orang satu kantor? Tidak ingat Pak. Tidak ingat. Nah, tapi kalau ditunjukkan orangnya kenal ya? Kenal. Kenal, tahu. Nah, bisa Anda tanyakan kapan itu nanti dikembalikan ke sel. Baik, sebelum saya akhiri majelis hakim, saya terima kasih banyak. Jadi saya perlu sampaikan bahwa petugas penyidik Pak Roji ini perlu diperiksa oleh Prof Pam karena melakukan salah tangkap kepada Pak Roji yang tidak hadir di Monas. Ya, Anda harus diperiksa, Anda harus ditangkap dan harus copot Anda punya pangkat. Tidak segala tidak hormat karena Anda menangkap orang yang salah. Tahu itu saudara. Dan kami akan laporkan itu ke Prof Pam untuk memeriksa Anda. Terima kasih majelis. Bukan maksud saya untuk memperlambat daripada persidangan ini. Saya hanya ingin menandaskan kembali majelis hakim yang mulia bahwa saya sejak awal sudah dengan tegas menolak sidang online karena satu, saya berpegang kepada KUHP sebagai undang-undang yang jauh lebih tinggi daripada perma, peraturan Mahkamah Agung. Yang kedua, bagi saya sidang online sangat bergantung kepada sinyal yang berpotensi, saya garis bawahi, yang berpotensi putus gambar dan suara setiap saat. Walaupun saat ini online sedang bagus sinyalnya, alhamdulillah, tapi tidak ada jaminan sinyal itu akan bagus terus. Jadi saya tidak mau mempertaruhkan nasib saya dalam sidang ini kepada sinyal yang berpotensi putus setiap saat. Nah, kemudian yang ketiga, saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada majelis hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya, ini masalah yang sangat serius. Sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Dan yang terakhir, majelis hakim, saya juga ingin mengingatkan, masalah prokes yang saya hadapi ini, telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana. Tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini.
Nah karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang bahwa Majelis Hakim diberi waktu yang sangat terbatas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ini, karena itu agar pemeriksaan perkara dalam persidangan dapat berjalan lancar, maka permohonan penasihat hukum terdakwa agar persidangan secara offline dapat dikabulkan. Memperhatikan ketentuan pasal 152 ayat 2, pasal 153 ayat 2 huruf A KUHP, menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon. 2. Mencabut kembali penetapan nomor 226/Pitsus/2021/PN Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan sidang secara online. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. 4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukumnya, keluarganya, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Rumah Tahanan Negara. 5. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2021 Majelis Hakim tersebut. Jadi itu ya, intinya juga dikabulkan. Ini akan dilakukan sidang secara offline.